Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pernikahan diperlukan sebuah keterikatan antara emosional, spiritual, dan kontekstual. E-learning adalah cara jitu dalam mencapainya. Perlu diketahui, jika ada suatu masalah, ketegasan suami dalam kata penuh lembut dengan kiasan dan makna dalam menyatukan hati istri dan mempertegas keadaan suami itu sangat berpengaruh dalam membuat istri menjadi lebih tenang dengan sikap dari suami. Emosional, jika seseorang tengah marah, jika suami istri tengah marah, terjadi percekcokan, yang perlu mengalah adalah suami. Suami pergi ke kamar yang satu dan mendiamkan istri setidaknya agak banyak atau lama. Alhamdulillahirobbilalamin, bapakku dan ibuku baik-baik saja dan bersenang diri. Jadi dengan bertenang itu, setelah beberapa saat atau beberapa jam, maka suami datang ke tempat istri dan memeluk, mencium, dan memapar istri. Maka itu akan menenangkan hati istri. Setiap daerah memiliki tradisi dan komunikasi atau cara tabiat yang berbeda-beda. Namun intinya manusia akan tetap sama. Maka tabiat manusia adalah sama. Namun apabila ada perbedaan, maka engkau akan dapat menghadapinya dengan sebuah perbedaan pemikiran dari yang kukatakan. Maka engkau mendekati istrimu dan lalu memeluknya, menciumnya, lalu memberikan nafkahi dirinya. Yang pertama yang dilakukan istri adalah menenangkan. Menenangkan itu yang dilakukan suami. Ia tenangkan. Setelah terjadi tadi itu, ia pergi dan menenangkannya, dan ia kembali dan ia tenangkan. Bahkan ini bisa jadi juga sampai 3 bulan. Namun apabila seorang suami tidak menjatuhkan talak dan kembali setelah 3 bulan, ia mensetubuhi istrinya atau tetap mensetubuhi istrinya, maka tidak jatuhlah perceraian. Ingatlah, perceraian sangat dilaknat oleh Allah. Mengapa dilaknat? Bumi bergoncang olehnya, azab kubur menggelegar olehnya, dan malaikat-malaikat sangat membencinya, karena kita lebih utama dan tinggi daripada malaikat. Namun malaikat sangat mulia dengan mematuhi kita, dengan mencatat amal yang kita perbuat. Siapa yang dipatuhi malaikat berarti? Maka engkau haruslah mengerti, maka bahwa diri kita lebih utama untuk ditinggikan. Carilah ilmu, carilah agama, carilah ketenangan jiwa yang abadi, bertenangkan kepada siraman rohani dari Allah Subhanahu wa taala, Muhammad Ridwan Lex, dan uang pencai piti Muhammad Ridwan Muhammad, dan juga Ridwan Urid dan Yurid, dan juga Muhammad Ridwan Lex, dan juga Muhammad Ridwan Muhammad. Aku boleh. Maka engkau perlu bertanya
pada dirimu. Setelah itu engkau nafkahi istrimu. Nafkahi istrimu itu berarti engkau ya sebagai suami istri ya itu. Dan menafkahi yang lanjutnya adalah dengan mencari uang. Ketahuilah, apabila semua istri bekerja, maka mungkin pekerjaan tak ada lagi yang bisa dimiliki oleh seorang istri di dunia ini. Namun bukan berarti bekerja kita dilarang. Bekerja sangat dibiarkan oleh Allah. Karena Nabi Adam dan Hawa pun saling bekerja. Hanya nabi-nabi kebanyakan yang istrinya tinggal di rumah. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak membiarkan istrinya bekerja karena takut istrinya digoda oleh orang lain atau dirinya menjadi rendah di mata orang lain. Sebagai seorang istri, kamu harus memahami posisi suamimu. Bagaimana jika sekiranya suamimu dipandang rendah oleh orang lain dan engkau menahan egomu dan engkau membiarkan suamimu saja yang bekerja, maka engkau akan sangat mulia. Namun apabila suamimu tidak bisa dan malah menjadi orang yang sangat pemarah kepada kamu kalau ia bekerja dan sangat otoriter kepada kamu dan apabila apa segala macam, mungkin saja, tapi ini mungkin Allah Subhanahu wa taala memberikan kamu izin untuk bekerja karena untuk menjunjung tinggi dari nilai akan adanya eksistensi dirimu dalam keluarga. Karena engkau bekerja berarti engkau membantu keluarga. Apabila ia marah berarti ia tidak terlalu berpikir berarti bahwa engkau telah bekerja. Maka janganlah sekali-sekali kita menghujat istri kita. Janganlah sekali-sekali kita menghujat suami kita. Jangan sekali kita menghujat jangan sekali-sekali kita menghujat istri kita dan jangan semena-mena kita mencaci maki suami kita. Dan karena istri dan suami sangatlah saling berharga di mata Allah, karena itu kalian tidak bisa berpisah satu sama lain karena kalian saling berikatan. Dan terutama demi kalian melahirkan seorang anak yang bisa melahirkan khalifah di muka bumi. Apabila berlanjut, insya Allah itu akan menjadi ilmu. Maka tanamkanlah ilmu-ilmu yang bermanfaat, terutama dari sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila kalian bermulai dari ilmu, aku mengatakannya, berusahalah terlebih dahulu, berusahalah pelajari ilmu tentang sunnah-sunnah Nabi kami. Maka kalian terapkan dan kalian juga berikrar dengan masuk ke dalam Islam. Maka kalian akan mendapatkan sunnah Nabi yang benar. Namun apabila kalian tidak bisa mengatakannya dengan baik, maka kalian cukup mengatakannya dengan berkhalawat, dengan berzikir dan bersalawat. Ingat, kami umat Nabi Muhammad tidak boleh terlalu membanggakan nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang dipesankan dalam sebuah hadis atau hadis kami. Tidak boleh terlalu membanggakan hadis tentang Nabi Muhammad. Namun kami harus membanggakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan membanggakan nabi-nabi terdahulu dan juga dengan meniru sikap dari nabi kami. Dengan meniru sikap dari nabi kami, maka kami berarti membanggakan diri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam diri kami. Itulah eksistensi apabila engkau ditanya, Muhammad itu ada pada dirimu, maka engkau harus tahu itulah yang eksistensi bahwa diri kita Muhammad. Sebenarnya diri kitalah yang Allah, tetapi kita bukanlah pencipta langit bumi ini. Cobalah kita mencipta sebuah tanah, cobalah kita ciptakan dari daun-daunan. Bisakah ia berada di atas dunia luar dan membentuk sebuah
sebuah bumi, jika itu bisa terjadi, maka engkau bisa menjadi sebuah Tuhan. Namun, aku tidak menjamin dirimu bisa masuk ke dalam surga ataupun ke dalam neraka. Namun ketahuilah, semua kekuatan itu ada pada Allah. Karena ingatlah, ada ikatan-ikatan antara satu ozon dengan ozon yang lain. Ada keterikatan antara satu udara dengan udara yang lain, dan kehampaan yang ada di antara bumi dan dengan bumi yang lain, dan kehampaan dengan yang lain. Maka keterikatan itulah yang akan menghimpit kita saat kiamat, sehingga itulah yang akan membuat kita bungkam di hari kiamat dan membuat diri kita sangat sakit merasakan azab kiamat, seperti film 2012 dan 2012 lebih tempat. Tapi itu lebih perlahan. Lalu apa yang terjadi? Nah, bumi dengan keadaan yang mengapa langsung berlimpitan dan berkelipat dan sangat menggenggam segalanya. Nah, itu menjadi berhimpit dan berlipat-lipat, atau berhimpitan berlipat-lipat. Lalu pecahlah semuanya, lalu terjadilah. Maka jadilah pribadi yang bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk membahagiakan istri, dan istri bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala akan berbakti pada suami, dan baik secara untuk membahagiakan suami secara hatinya saja, atau membahagiakan suami dengan bekerja untuknya, meringankan pekerjaannya. Atau jika engkau tak sanggup seperti itu karena terlalu banyak godaan, maka engkau harus ikhlas dengan suamimu. Bawalah suamimu berkata dan bertanyalah kepadanya, jika seandainya aku membantumu dan aku digoda oleh orang lain, maka aibku akan engkau tahu, dan engkau akan menceraikanku, dan aku tak gadis lagi, karena aku sudah tak seperti perawan lagi, karena engkaulah yang mengambil perawanku. Maka jika engkau mau, maka lindungilah aku. Maka kita sama-sama menjalani hidup dengan ketersediaan yang apa adanya. Maka bantulah aku agar aku menjadi Al-Quran yang selalu mensajahdahkan keterikatan dengan Allah. Maka engkau akan bernilai yang paling banyak di sisi Allah, dan semoga kita mendapatkan jannah atau mahkota yang besar di surga kelak, dan kita membentuk anak kita dengan menjadi yang lebih baik dan menjadi yang lebih bagus dan akhlaknya dan perbuatannya. Itulah yang kukatakan. Maka renungkanlah, bisa dijadikan sebuah renungan. Bagi seorang suami, bisa saja ia berkata, istriku, maafkan aku jika aku tak mampu menafkahimu dengan baik. Namun kumohon padamu istriku, ini apabila terjadi permasalahan, ketahuilah istriku, ini apabila terjadi permasalahan seperti ini, katanya. Dan katalah istriku, aku ini lemah akan diriku. Kadang aku pengen menamparmu, kadang aku ingin meninjumu dengan menyepakmu, tetapi aku tak rela karena Rasulku tak boleh membolehkannya. Kumohon padamu, jangan buat aku menjadi marah. Jangan buat aku menjadi durka kepadamu, atau tak pantas melakukan sesuatu kepadamu, karena aku hanya boleh menyetubuhimu dan menafkahimu dengan baik, dan membawa anak kita menuju orang yang lebih baik dunia akhirat. Maka kumohonkan kepadamu, maka itu akan menjadi sebuah kata yang sangat bagus, dan kumohon kepadamu istriku, jadilah seseorang yang sangat bermakna dalam kehidupan Allah dan pribadi manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.